Namanya siapa, Pak? Aseng, Pak Aseng. Pak Aseng. Ya. Saya Arya Paya dari Sapir Mang Borneo dan channel YouTube saya Rumah Abang, Pak. Saya membuat perumahan itu untuk konsumen itu selalu dari hati saya dulu, dari pikiran saya dulu. Jadi ini semua yang saya idamkan. Gimana perumahan yang ideal untuk penghuni. Saya nggak berani pakai simpiran. Lagian simpiran juga sekarang sudah tidak cocok lagi dengan masa sekarang. Masyarakat banyak yang kepingin rumah, tapi keuangannya susah. Jadi di situ terpikir saya, mereka bisa cicil selama berapa tahun itu bisa cicil ke developer. Tanpa lewat bank. Tanpa lewat bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Abang. Ini bukan rumah sembarang, harga cocok langsung di Pinang. Kali ini Abang berada di daerah Karya Baru, tepatnya Jalan Aloe Vera. Di sini daerahnya sangat berkembang dan ada salah satu klaster yang misterius pemiliknya nih. Dan akhirnya saya berjumpa langsung dengan pemiliknya. Kenapa saya bilang saya pengen mengeksplor daerah ini? Itu bernama Springwood. Ya, karena unik. Di sini klasternya unik sekali. Karena di sini ada line one gate system. Di sini di dalam komplek ini ada kolam renang. Nah, kebetulan langsung saya ketemu dengan ownernya, yaitu Pak. Boleh kenalan dong, Pak? Namanya siapa, Pak? Aseng, Pak Aseng. Pak Aseng. Ya. Saya Arya Paya dari Sapir Mang Borneo dan channel YouTube saya Rumah Abang, Pak. Tugas saya di sini nih hanya ingin tahu nih, Pak. Kan saya udah keliling-keliling di Pontianak ini, Pak. Udah mengeksplor banyak klaster-klaster, Pak ya. Ya. Nah, dari kemarin tuh saya memperhatikan Springwood nih, Pak. Ini siapa sih ownernya gitu? Minta tolong Pak Akun, tolong Pak, kenalkan saya Pak dengan Pak Aseng gitu kan. Biar bisa nanya-nanya langsung daripada saya lihat brosur gitu kan Pak. Nah, ini saya lihat nih Pak, dari depan aja udah mentereng nih Pak tempatnya. Nah, namanya itu Springwood. Boleh tahu nggak sih Pak, apa kenapa disebut dengan Springwood? Nah, minta tolong Pak, jelaskan sedikit Pak. Kalau wood itu kan citranya Kalimantan Barat ya, Pontianak, Kalimantan. Itu woodnya kan kayu. Kayu, bener. Spring itu sebenarnya saya ambil dari luar. Tapi spring itu juga punya makna. Spring itu kan semi ya. Iya, Jadi semi. kayu yang bertumbuh. Nah, kayu yang bertumbuh. Nah, terus di depan sengaja kita buat lebih representatif, buat ada taman, di situ vasos ada vasum. Nah, jadi perumahan ini sebenarnya sudah lama saya idamkan. Saya membuat perumahan itu untuk konsumen itu selalu dari hati saya dulu, dari pikiran saya dulu. Jadi ini semua yang saya idamkan. Gimana perumahan yang ideal untuk penghuni? Di situ ada hijau, di situ ada fasilitas. Itu harapan saya itu mungkin dari 10 tahun yang lalu saya sudah kepingin punya kompleks seperti ini yang lebih representatif, karena kita ke luar daerah itu kan di Jawa selalu ada fasilitas-fasilitas. Nah, tapi kita di sini di Pontianak ini kan masih belum yang memikirkan ke situ, Rata-rata hanya mencetak rumah, sebanyak mungkin mencetak rumah. Kalau saya lebih cenderung rumahnya juga bagus, tapi di situ juga harus ada ruang publiknya. Karena makin lama ini kota kita ini kan makin sumpek. Kalau dicetak-cetak semua jadi rumah, rasanya kan sumpek. Nggak ada pohonnya. Nah, makanya di sini kita selalu ada hijaunya. Saya buat rumah itu selalu harus ada hijaunya. Jangan sampai gersang. Ya, jangan sampai gersang. Nah, jadi ini kalau dari lingkungannya, jalannya pun kita buat sebagus mungkin. Ini jalan di bawah itu saya pakai geotex. Geotex itu saya kirim dari Korea, import. Boleh Jadi jelaskan sedikit Pak, geotek itu? Geotex itu sejenis kain sulam. Ini kain sulam, tapi dia merupakan tali-tali nilon yang kuat. Kalau ditekan
dia akan nggak akan putus karena kainnya juga tergantung kainnya juga karena Jadi ini jalan tuh awet Pak ya gitu, Awet. nggak pecah gitu kan? awet. Nah. Ini karena kita dasarnya gambut, di sini dasarnya gambut, makanya kita pakai geotex. Saya nggak berani pakai simpiran. Lagian simpiran juga sekarang sudah tidak cocok lagi dengan masa sekarang. Kan itu kayu itu kan ya kasihan, kayu itu kita tebang-tebang, kita buat alas curucu itu kita alas buat curucu. Nah, kita juga pakai besi, kita stegel juga pakai besi. Jadi seminimal mungkin kita mempergunakan kayu. Dan kayu besar-besar pun kita daur ulang. Supaya kita ya di sisi satu kita ekonomis, hemat, dan satu sisinya juga ramah lingkungan. Nah, untuk rumahnya itu semua kita buat gantung itu cor gantung dibawa. Jadi macam dulu macam orang tempo dulu rumah panggung. Jadi air itu masih bisa nyerap ke dalam, ke bawah, ke kolong. Nah, terus satu sisi bisa nyerap, kedua itu lebih stabil. Karena kalau kita letakkan di tanah, cor-coran kita letakkan di tanah, biasanya tanah itu tidak stabil, bisa retak. Jadi belum tinggal kadang-kadang rumah kita sudah retak. Nah, kita tidak mau. Jadi di sini struktur bangunan sangat kita perhatikan. Terus kita kerja juga mempergunakan alat. Kalau ada batang-batang kayu di sini, kita angkat. Iya, kita ngambil. Jadi finishingnya juga kita sangat concern. Dari sampai pompa, tangki, itu semua air panas semua kita siapkan. Jadi ini klaster yang benar-benar memperhatikan lingkungan Pak ya, memperhatikan lingkungan. Apalagi ini kan kita tahu sendiri lahan di Kalbar ini kebanyakan gambut Pak, gitu kan. Nah kalau pondasinya tidak kuat, itu biasanya bangunan tidak akan tahan lama, biasanya mengalami keretakan. Nah salah satu strategi Pak Aseng untuk rumah ini awet dan tahan lama, ya tadi itu Pak ya, cor gantung namanya Pak ya. Dan menggunakan, saya lihat tadi itu besi-besinya besar tuh Pak, besi ukuran berapa tuh Pak? Besi itu ukuran 16 mili. 16 ya, itu biasa buat jembatan. Nah, Pak Aseng tuh udah memikirkan teknologinya sampai segitunya demi kenyamanan konsumen yang akan tinggal di sini, Pak ya. Nah, kalau untuk kolam renang, Pak, kenapa harus ada kolam renang? Sedangkan saya pikir ya orang bisa aja datang ke fasilitas umum di kolam renang yang disediakan di ini kan, Pak. Nah, kenapa, Pak? Kolam renang, kenapa kepikiran pasumnya tuh kolam renang? Kenapa? Kebetulan saya sendiri juga suka berenang. Saya suka berenang. Nah, terus kalau kita kemana-mana ada air, anak-anak itu kan suka main air rasanya segar kalau ada air. Nah, di situ juga di sebelahnya juga kita siapkan untuk gym. Jadi untuk gym. Nah, kita bangunan lantai 2, di atasnya gym, di bawah utilitas. Jadi kalau mau mandi ganti pakaian cukup di bawah. Di atasnya tempat gym. Nanti di bawah lagi kita buatkan bak air besar. Ya, supaya ini kan selalu kita pikirkan ramah lingkungannya. Jadi air hujan itu kita tampung kembali ke dalam bak air, tidak langsung kita salurkan ke saluran masuk ke parit. Jadi barang ini kan supaya mengurangi banjir. Kita debit air itu kan kita kurangi. Nah, di daerah kolam renang itu di situ di sekelilingnya juga kita akan tanamin pohon-pohon biar hijau, biar nanti masyarakat konsumen rumah-rumah ini ke situ itu enak. Terus kita juga di sini di perumahan ini tidak ada pagar, yang ada hanya pagar belakang, samping. Nah, selebihnya di depan ada satu gate itu 24 jam. Nanti security, di situ security. Di situ keamanannya 24 jam. Nanti dilengkapi dengan CCTV juga. Ada CCTV semua ada. Terus nanti kabel untuk listrik semua kabel di bawah tanah. Kabel di bawah tanah. Tiang listrik, Pak ya? Tiang listrik hanya untuk tiang lampu aja. Hanya untuk lampu jalan. Nah, terus nanti kabel CCTV-nya juga di bawah, kabel IndiHome-nya juga kita nanti semua di bawah. Jadi kalau mau memperbaiki itu semua harus dari bawah, nggak usah ke atas manjat-manjat lagi. Berarti biar nggak menggelantungan yang bikin mata tuh nggak enak mandang ya, gitu, itu secara estetika mungkin itu lebih. Nah, kalau untuk tipe Pak, di sini ada berapa tipe sih Pak?
Di sini kita ada 3 tipe. Oke. Tipe 150. Itu berapa harganya, Pak? Tipe 150 itu 1,6. 1,6 ya, 150. Tipe 100 1150. 1150. Tipe 70 800. 400. Berarti Ya. ada 3 tipe ya di Ya, sini, Pak ya. 3 Tiga tipe. tipe. 3 tipe. Dan untuk pembayaran itu fleksibel, Pak ya. Fleksibel. Ya, pembayaran Bisa KPR mungkin kali, Pak ya, bisa juga cash tempo mungkin kali, Pak ya. Iya. Dan saya dengar-dengar ada program nih, Pak, dari Bapak nih di akhir tahun 2020 ini. Apa tuh, Pak? Jadi sekarang begini, di masa pandemi ini kan kita harus tanggap. Ya. Masyarakat ini kan susah semua. Masyarakat banyak yang kepingin rumah, tapi keuangannya susah. Jadi di situ terpikir saya bahwa mereka bisa cicil langsung ke developer. Selama berapa tahun itu bisa cicil ke developer. Tanpa lewat bank? Tanpa lewat bank, tapi mau lewat bank juga bisa. Bisa ya? Iya. Sekali. Tanpa survei berarti, Pak, kalau misalnya dari developer, itu gimana sih, Pak, Harus, sistemnya, Pak? ya harus ada survei Ada juga. pertimbangan lah Ada gitu, Pak, ya. pertimbangan. Ya. Yang jelas developer di sini menyiapkan salah satu programnya itu cicilan selama 60 kali, Pak ya, Ya. di setiap tipe rumah. Dan Ya. itu sudah ada hitung-hitungannya, Pak ya. Ya, ya. Dan melewati ada sedikit survei gitulah, Pak ya, Ya. kemampuan ekonominya seperti apa. Yang jelas tidak melewati bank. Dan itu lebih, mungkin saya rasa lebih mempermudah calon konsumen atau buyer untuk mempunyai rumah di sini, Pak ya. Iya, Nah, karena iya. bank itu kan lebih ribet lagi, kawan-kawan, stepnya kan. Nah, kalau langsung ke developer kan mungkin ada ya pertimbangan-pertimbangan yang bisa di inilah dimaafkan lah gitu, Pak. Sebenarnya niat saya bukan untuk menyaingi bank, bukan. Jadi kita hanya memberikan kemudahan untuk konsumen. Jadi kalau konsumen yang susah keuangannya bisa kita bantu. Jadi sebenarnya kita bukan menyaingi bank karena kita tidak bergerak di perbankan, di keuangan. Nah, terus rumah itu kenapa harus kita buat sedemikian bagus? Nah, itu karena saya dari dulu tahun 92 saya sudah buat rumah. Saya sudah bangun rumah jual. Waktu itu umur saya masih 24. Jadi 24 udah bangun rumah, Pak ya. jadi banyak pembeli-pembeli yang sudah saya temuin, dan rata-rata pembeli untuk mendapatkan rumah itu bukan gampang. Ya, benar, Pak. Jadi ada yang harus cicil 10 tahun, ada yang cicil 5 tahun. Nah, terus kalau rumahnya nggak bagus, gimana perasaannya? Ya. Nah, itu yang saya Pikirkan lah, Pak, ya. pikirkan. Jadi niat saya buat rumah bagus seperti rumah yang saya tempati. Mungkin rumah ini speknya lebih bagus dari rumah saya, karena rumah saya itu dibangun 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang zaman modern semua sudah lebih komplit lagi. Nah, di rumah itu, dalam satu rumah itu kelemahannya kan biasanya air, bocor, Ya, listrik. benar. Nah, itu hal-hal yang itu yang harus kita jaga. Jangan sampai orang masuk ke rumah itu nggak lama bocor, retak. Nah, air pumpnya juga nggak lancar, gimana? Jadi di sini udah kita siapkan tangki di atas dan air panas. Jadi semua sudah ada pompanya 2 udah kita siapkan. Jadi intinya tuh Springwood itu bukan sekedar hanya menjual rumah dan sekedar mencari keuntungan, enggak. Jadi di sini nih ada konsepnya, ada mempermudah buyernya, dan juga mengikuti teknologi zaman sekarang, Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk ini nih, Pak, program ini kan bagus nih, Pak. Ya. Jarang-jarang ada developer yang bikin program seperti ini. Nah, apakah sampai di 2020 aja, ini kan kita berapa hari lagi udah 2021 nih, Pak. Apakah masih bisa diperpanjang, Pak? Ini kan takutnya ini baru kedengaran nih gitu kan, soundingnya baru kedengaran. Apalagi saya dengar Bapak bikin program ini di akhir bulan November gitu, Pak ya. Nah, apakah diperpanjang? Bisa lah, Pak, diperpanjang, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya kira sih nggak masalah, nggak masalah, Pak, karena ya? kita ini nanti tunggu sampai perekonomian kita sudah stabil, sudah mungkin baru kita ini. Tapi nggak tertutup kemungkinan ini juga lanjut, karena ini juga
satu momen untuk kita memberikan satu kontribusi kepada konsumen yang juga dari konsumen juga bisa memberikan feedback ke kita. Jadi konsumen itu kan dari mulut ke mulut kan mereka akan ngomong, akan feedback ke kita. Jadi rumah kita insya Allah lebih jalan walaupun sekarang masa pandemi. Jadi mungkin itu satu. Saya selalu berpikiran sebagai konsumen. Jadi kenapa saya membuat program ini? Saya selalu mengukur diri saya. Kalau saya ngangsur gimana? Nah, saya selalu mengukur diri saya. Oh, ini berat, bunganya berat, persyaratannya berat. Pasti nanti kan konsumen itu di interview itu gimana perusahaannya akan sekarang agak susah. Iya, benar. Jadi saya selalu berpikiran untuk diri sendiri dulu. Saya sebagai konsumen, saya empati. Jadi itu yang selalu saya pikirkan. Makanya saya akan membuat satu program-program ini saya cetuskan itu selalu memudahkan konsumen. Nah, saya kira jarang-jarang sekali loh Pak ada developer memikirkan konsep seperti ini gitu. Apalagi cara jualannya tuh seperti ini. Nah, cuma saya lihat ini aneh nih Pak. Bapak ini nggak bikin kantor pemasaran di sini gitu kan. Saya lihat cuman hanya ya itu gubuk kecil dan cuman di dalamnya tuh ada semacam contoh rumah kecil gitu kan, miniatur gitu kan. Dan gimana tuh Pak sistem marketingnya? Itu kepikiran gimana sih Pak? Jadi Bapak ini kayak menghemat marketing gitu kan. Nah, gimana tuh Pak? Sebenarnya enggak sih. Jadi memang itu untuk sementara. Nanti akan kita pindah ke sini. Akan ada yang lebih representatif. Nah, terus kalau untuk promosinya, saya lebih cenderung memberikan teman-teman broker. Jadi teman-teman broker sePontianak mungkin ya, saya berikan kesempatan. Jadi rezeki ini harus dibagi. Jadi rezeki ini tidak boleh saya telan sendiri. Ya, mungkin rezeki ini harus bagi-bagi. Saya kira itu. Jadi tidak ada penghematan. Jadi kantor-kantor broker kan sudah bagus. Ya silakan. Benar. Saya kira itu. Enggak salah Pak, sebenarnya. Malah lebih bagus ke broker. Salah satunya ya Sapiermark ini Pak. Jadi iklan. Jadi tadi seperti itulah ya kawan-kawannya. Springboard itu benar-benar unik sekali konsepnya, benar-benar humanis juga gitu. Jadi memikirkan sisi dari konsumen. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan dari sisi developer. Jadi ada ini bikin bisnis kita jadi baik Pak ya. Yang lama-kelamaan perekonomian pun akan berjalan normal kembali Pak ya dengan seperti ini. Seandainya semua developer Pontianak berpikiran seperti Pak Aseng ini, waduh pasti seru sekali ya, properti akan bangkit lagi gitu kan. Sekarang ini kan banyak agak ini Pak ya, agak susah Pak ya. Nah, berarti sekarang ini tinggal berapa unit nih Pak? Ininya rumahnya? Saya nggak hitung sih. Yang jelas tinggal sedikit lagi. Jadi buat kawan-kawan yang jangan telat untuk booking di Springwood karena unit ini sangat terbatas. Dan udah berapa banyak booking ini saya dengar mungkin tinggal dikit lah, nggak hitungan sampai 5 itu atau 10 udah. Kalau yang tipe 100 hanya tinggal 2 unit aja. Nah, tipe 100 tinggal 2 loh. Tipe 70 mungkin belum tahu ya, nanti saya cek. Yang jelas di video akhir saya nanti ada di bawah keterangannya, pasti saya kasih spek-speknya beserta harganya atau nomor kontaknya. Yang pengen nanya-nanya langsung saja bisa ke kita. Dan kedepannya nih Pak, saya pengen tahu nih Pak, setelah Springwood ini laku sudah habis, apakah Pak Aseng akan membuat klaster baru Pak? Oh ya. Saya selalu karena kita developer kalau tidak punya tanah, kita bukan developer. Nah, jadi kalau kita jualan apapun, kita harus punya barang. Jadi kita harus punya cadangan. Saya selalu menyiapkan lahan sebelum ini habis, lahan berikutnya sudah harus ada. Jadi kita baru bisa continue, bisa berkelanjutan. Kalau tidak ada tanah, kita mau bangun apa? Dulu ya, zaman dulu itu saya dari susah. Jadi kita bangun 2 unit, 4 unit, selesai bangun baru cari tanah. Ya sekarang zamannya nggak bisa begitu lagi. Sekarang harus kita buat satu klaster. Nah, rata-rata orang yang datang sekarang anak muda ya. Iya. Rata-rata pembeli sekarang itu anak muda. Itu mereka lebih kritis
speknya juga mereka lebih kritis, tampilannya juga tidak bisa monoton. Nah, kita harus selalu berinovasi, mengikuti zaman. Jadi rumah itu harus selalu kita ikuti. Jadi saya bangun rumah di sini, nanti mungkin yang berikutnya pasti harus kita merubah sedikit, tapi merubah dalam artian upgrade. Jadi tidak downgrade. Jadi saya sebelum bangun di sini, saya bangun di Sungai Raya Dalam juga sama. Setiap pembangunan berikutnya selalu kita upgrade. Jadi nggak bisa stagnan di situ. Nah, jadi selalu perkembangan lah. Ya, harus ya. harus berkembang terus. Dan Bapak ini bangunnya enggak misalnya satu klaster contohnya springboard. Terus di satu sisi Bapak bangun lagi gitu. Apakah Bapak hanya fokus di satu aja dulu, udah selesai baru Bapak bangun atau gimana sih Pak biasanya Pak? Karena kebetulan saya punya lahan lokasinya tidak jauh dari sini, saya pikir lebih bagus saya fokus di satu lokasi ini. Nanti setelah ini selesai berapa persen, baru kita akan melangkah ke proyek berikutnya. Ya. Oke, jadi tunggu proyek selanjutnya, lokasi masih dirahasiakan ya. Tunggu udah matang semua, bahkan di blow up Pak ya, pasti Pak ya. Nah ini terakhir nih Pak, pesan terakhir lah nih Pak buat properti yang ada di Kalbar nih Pak. Gimana Pak? Apa pesan Bapak untuk kawan-kawan properti, kawan-kawan broker atau para konsumen dari Springboard ini gimana Pak? Kalau untuk teman-teman properti, saya pikir Pontianak sudah mulai bagus ya. Saya mulai bagus, banyak yang sudah bagus-bagus. Kalau yang udah bagus dipertahankan, ditingkatkan. Kalau yang masih baru-baru ya itu masih studi banding. Seperti saya dulu, saya studi banding. Kita nggak usah malu. Kita kemana-mana kita studi banding. Itu akan membuat kita lebih kaya ilmu. Berarti nggak masalah nih Pak ya, ada developer baru pengen ketemu Bapak, pengen belajar nanya-nanya gitu, boleh Pak ya? Oh nggak masalah. Nggak masalah. Ya? Saya orangnya asik. terbuka, nggak masalah. Oke, jadi segitu dulu lah Pak ya, kita cerita-cerita nih Pak. Katanya Bapak ini nggak pandai ngomong, ternyata lancar ngomongnya. Jadi makasih banyak, saya baru pertama kali ketemu dengan Pak Seng, jadi Pak Seng tuh humble lah orangnya ya, jadi senang bisa bertemu dengan beliau. Semoga video ini bisa berguna Pak ya, dan bisa ditonton orang banyak, dan bisa tersampaikan pesan-pesan Bapak tadi, dan konsep-konsep dari Springboard bisa diterima oleh masyarakat Kalbar ya Pak ya. Dan semoga semakin banyak juga developer yang seperti Pak Aseng ini berpikiran bahwa membangun sebuah cluster atau komplek itu harus memikirkan hijaunya dan lingkungannya gitu Pak ya, semuanya, dan kualitasnya. Oke, sampai jumpa di channel Rumah Abang, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Rumah Abang ini bukan rumah sembarang. Harga cocok langsung dipinang. Cakep. Rumah Abang ini bukan rumah sembarang, harga cocok.